warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Izati Amin dari kelas Sistem Komputer Unggulan Bukit, jurusan Sistem Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi nilai ujian menggunakan KNN, yang dimana KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised, di mana hasil dari query InTouch yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN tersebut. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Algoritma metode KKN ini sangatlah sederhana, bekerja berdasarkan jarak terpendek dari query InTouch ke training sampel untuk menentukan KNN-nya. Training sampel diproyekkan ke ruang berdimensi banyak, di mana masing-masing didimensikan mempresentasikan fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi training sampel. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah algoritma dalam metode KNN, yang dimana yang pertama itu adalah menentukan parameter K, bilangan bulat positif sebagian nurse, neighbor, atau banyak tetangga terdekat. Dan yang kedua itu ada hitung jarak antara data baru dan semua data yang ada di data training. Lalu yang ketiga itu adalah menentukan K, tetangga terdekat berdasarkan jarak maksimum. Yang keempat, tetangga yang memiliki frekuensi banyak diambil sebagai nilai prediksi atau hasil klasifikasi dari data baru. Jadi sebelum kita masuk ke dalam metode KNN, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan dari KNN tersebut. Nah, jadi yang pertama itu adalah kelebihan dari KNN, yang dimana KNN ini sangat non-linear dan mudah dipahami dan diimplementasikan. Namun, KNN tersebut mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah perlu menunjukkan parameter atau jumlah tetangga terdekat. Yang kedua itu tidak menangani nilai hilang atau missing value secara implicit. Yang ketiga ada sensitif terhadap data pencilan atau outlier. Yang keempat ada rentan terhadap variabel yang non-informatif. Yang kelima ada rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi. Dan yang terakhir ada biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari setiap sampel uji pada keluaran sampel latih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode pengoperasian KNN, yang dimana pertama adalah import library. Nah, di sini menggunakan import pandas ASPD. Lalu ada import matplotlib. Nah, yang di sini ialah untuk memanggil matplot untuk grafik. Lalu ada from matplotlib, yang dimana untuk memanggil library scalar ke untuk KKN classifier. Nah, lalu ada data untuk memanggil fluid pada file CSV, yang dimana CSV ini adalah file yang ada di Excel. Nah, jadi di sini menggunakan di sini menggunakan pd.read CSV untuk memanggil data tersebut. Nah, lalu di sini ada perintah untuk menghapus kolom, yang dimana kita menggunakan perintah sp-drop. Jadi di sini kolom yang dihapus adalah kolom range, kolom parental, kolom load, dan kolom test preparation course. Nah, di sini adalah untuk menampilkan banyak baris dan kolom dari data. Nah, jadi kesimpulannya adalah
Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.